mengakomodir para anggota yang sekarang dalam proses SBU ini semua mengacunya ke LSBU, Ya. jadi semua proses terpusat. Betul. Nah, terus saya akan kronologiskan kenapa Perindo ini berubah menjadi bank cabang. Karena faktor pengajuan akreditasi apabila melalui dengan DPD atau dengan cabang, kita tidak dapat memenuhi kuota apa yang dibutuhkan oleh persyaratan LPJK untuk mengantisipasi persyaratan yang tidak bisa dipenuhi akibat Perindo pada tahun 2020 saya ingat lupa ya. Kita mengadakan namanya Munasus. Setelah Munas namanya Munasus berubah anggaran dasar Perindo menjadi asosiasi bercabang menjadi asosiasi tidak bercabang. Tetapi kita dapat membuat namanya di daerah itu dibentuklah namanya perwakilan. Perwakilan ini dibuatkan SK pusat langsung. Kenapa? Karena kita pusat tidak bisa bergerak tanpa adanya daerah. Betul. Ya, jadi untuk mengantisipasi biar roda organisasi tetap berjalan, membentuklah kita namanya cabang perwakilan di daerah, Kabupaten kota. provinsi maupun kota, kabupaten kota kita bentuk semua. Provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Se-Indonesia kita bentuk. Jadi untuk mengakomodir roda organisasi berjalan, pengurusan SBU bisa berjalan, pengurusan persiapan tender untuk kebutuhan para pengusaha jasa konstruksi bisa kita bantu mengakomodir mereka. Jadi secara langsung dari kabupaten kota langsung ke pusat. Secara kota kabupaten bisa langsung. Tidak melalui lagi. Tidak ada. Jadi proses SBU ini sekarang melalui LSBU. Jadi prosesnya langsung ke pusat. Ya. Semenjak LPJK provinsi tidak ada, ada namanya sekarang LPJK nasional. Dari LPJK nasional itu nah, semua asosiasi ini kan sekarang ada dua, asosiasi terakreditasi dan tidak terakreditasi. Itu Nah, semua asosiasi bisa semua asosiasi diakomodir maupun yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Apa perbedaannya asosiasi akreditasi dan tidak terakreditasi? Asosiasi akreditasi kelebihannya dia punya perlakuan khusus dapat membuat namanya LSBU. Asosiasi yang tidak terakreditasi itu tidak dapat membuat LSBU, tetapi dia dapat mengikuti LSBU yang dibentuk oleh asosiasi yang terakreditasi. Jadi untuk mengakomodir anggota semua aturan itu membentuklah namanya perwakilan untuk mengakomodir proses-proses sertifikat badan usaha untuk persyaratan dan ya, apa Pak visi misi dari Perindo ini Pak? Intinya untuk Bapak mau menyampaikan seperti apa ke perwakilan yang daerah khususnya di Kabupaten Sumedang? Visi misinya saya berharap semua untuk para pengurus untuk perwakilan di Kabupaten Sumedang dapat bersinergi bersaing dengan sehat dengan para pengusaha jasa produksi. Satu, kedua mereka dapat melakukan pekerjaan jasa produksi dan memiliki sertifikat badan usaha jasa produksi sesuai dengan persyaratan tender. Iya. Ya kan? Nah, mereka jadi bisa bersaing dengan para pengusaha jasa produksi dengan persaingan yang sehat. Kita pun dapat membantu untuk proses namanya sekarang kalau dulu SKT ya, sertifikat penampilan kerja atau sertifikat keahlian. Sekarang berubah menjadi namanya SKK, sertifikat kompetensi kerja. Kita pun sudah kerjasama dengan LSP yang diakui oleh LPJK, namanya LSP Ataki. Dan sekaligus saya membutuhkan membentuk
biar dapat membentuk terbukanya Kabupaten Sumedang. Jadi proses SKK itu dapat dilaksanakan di semua Sumedang. Jadi ini memang Pak berangkat dari proses yang SPU yang luar biasa ya Pak, dengan lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja kan ini Pak ya. Ya betul, dengan Sama Cipta membunuh, Kerja. hampir terbunuh semua, apa usaha-usaha kecil, pengusaha-pengusaha ini kecil, yang apalagi yang kecil gitu ya, Iya. yang besar juga luar biasa. Nah berangkat dari situ lalu apa Indo? Ya, jadi kita untuk membantu para pengusaha di daerah, pengusaha-pengusaha kecil khususnya ya, bagaimana untuk mengantisipasi mereka, membantu mereka sehingga mereka mendapatkan sertifikat badan usaha di daerah. Dengan kita membantu cara proses bagaimana, kebutuhan tenaga kerja bagaimana, kita bantu mereka untuk sampai ke mendapatkan sertifikat dengan waktu yang singkat, tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama karena saya tetap jalan Pak. Betul, apalagi sekarang kan sudah mau Iya mau gitu. Nah, dibunyikan sekarang mobil. nah sekarang bagaimana supaya ini bisa berjalan ya, kita akomodir, kita kasih jalan mereka. Bagaimana solusinya? Kita adakan namanya tempat uji kompetensi untuk sertifikat kompetensi kerja di Sumedang. Kita bentuk TUK-nya di Kabupaten Sumedang, biar semua uji kompetensi pelatihan dapat dilaksanakan di Kabupaten Sumedang. Iya. Kemudahannya. Hebat. Sip. Jadi ya sudah cukup Pak. Jadi Satu lagi Pak, saya Ya. mau tanya. Ini mah internet aja ya. Siap. Ya. jadi maksudnya gini Pak, namanya ketua di Sumedang ya, ketua perwakilan Sumedang Pak Ade Pata ini makin berkibar ya Pak. Insya Bisa Pak mati. bisa melatih. Tapi terpika sebelumnya ada. Jadi gini, Pak, ada lagi. Ini kan untuk SKK jenjang 2, 3, 4, 5, 6. Iya, Itu sampai 7 sebetulnya. Itu namanya ada anggaran pemerintah daerah. Iya, iya. Anggaran. iya betul. Ya betul. kan? Kalau Bapak bisa garap anggaran itu, Iya, itu kan bisa mengurangi biaya pengusaha Pak. betul. Ya kan? Coba bisa konsultasi ke sana, apakah ada anggaran untuk SKK? Iya, betul. Nah, ini nanti saya kasih contohnya ya, model Palembang. Betul. Nah, kita juga ada di Palembang itu ada 1.000 anggaran untuk 1.000 tenaga kerja produksi yang harus dipenuhi. 1.000 anggaran. 1.000. Sumedang alhamdulillah waktu itu Sumedang juga ada Iya. di APBD. Iya, ada yang Ada di anggaran APBD. Iya. Kemarin akhir tahun dengan segala keterbatasan kita serap. Pak. Oh gitu. Kita serap, sempat serap. Tapi yang S1 kan itu. S1 insya Allah. Untuk SKK ya, jenjang 7. Ya, insya Allah untuk tahun ini saya sudah Desember coba juga. mengkomunikasikan. Kalau saya kan kalau yang namanya DAK kan suka terbentuk jadwal penyerapan. Iya, betul. Nanti kita akan sesuaikan aja. Gitu. Ya. Sekaligus ini Pak. Sebentar Pak, Ibu mohon izin Pak, foto bersama izin. Oh siap boleh. Biar ini dulu Pak. Iya siap. Biar saya nggak penasaran Pak. Boleh di mana?